teman-teman, perkenalkan, nama saya Nadia Cantika Ernalia dari Fakultas FKIP Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan membahas tentang struktur kepartaian Indonesia mengenai mata kuliah Sistem Sosial Budaya. Sebagaimana kita tahu, suatu sistem kepartaian di suatu negara disebut kokoh apabila sistem kepartaian tersebut mampu menyatukan berbagai aspirasi menjadi satu kesepakatan bersama yang mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, adapun pengertian struktur sosial yaitu struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat dan salah satu contoh konkretnya yaitu adalah sistem kasta. Dan menurut Abdul Shani, struktur sosial dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial yang ada pada masyarakat yang juga merupakan jalinan dari unsur-unsur sosial yang pokok. Kedua, yaitu proses pembentukan struktur sosial dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, penemuan-penemuan baru dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, hubungan-hubungan sosial yang bersifat kolektif. Ketiga, birokrasi. Keempat, sistem matrimonial dan lain sebagainya. Dan secara konseptual, konsep struktur sosial menggunakan dua pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan fungsionalisme menjelaskan struktur sosial sebagai pola-pola atau susunan yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, yaitu pendekatan realisme, menjelaskan bahwa struktur sosial merupakan prinsip-prinsip yang mendasari susunan sosial yang mungkin tidak terlihat. Adapun susunan 10 unsur penting struktur sosial menurut Charles Pellomis, pertama yaitu unsur pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh para anggota masyarakat yang berfungsi sebagai alat analisis dari anggota masyarakat. Kedua yaitu unsur perasaan solidaritas dari anggota-anggota masyarakat. Ketiga yaitu unsur tujuan dan cita-cita yang sama dari warga masyarakat. Keempat, unsur nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dijadikan sebagai patokan dan pedoman bagi anggota masyarakat. Kelima yaitu unsur kedudukan dan peranan sosial yang mengarahkan pola-pola tindakan atau perilaku warga masyarakat. Keenam, ada unsur kekuasaan berupa kemampuan memerintah dari anggota masyarakat yang memegang kekuasaan sehingga sistem sosial dapat berlanjut. Ketujuh, unsur tingkatan dalam sistem sosial yang ditentukan oleh status dan peranan anggota masyarakat. Kedelapan, yaitu sistem sanksi yang berisikan ganjaran atau hukuman dalam sistem sosial sehingga norma tetap terpelihara. Sembilan, unsur sarana atau alat-alat perlengkapan sistem sosial. Terakhir yaitu sistem ketegangan, konflik, dan penyimpangan yang menyertai adanya perbedaan kemampuan dan persepsi warga masyarakat. Nah, adapun fungsi struktur sosial menurut Mayer Pollack, struktur sosial berfungsi sebagai penekanan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Nah, misalnya pembentukan lembaga pengadilan, kepolisian, lembaga adat, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lain sebagainya. Kedua yaitu dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial kelompok atau masyarakat karena struktur sosial berasal dari kelompok atau masyarakat itu sendiri. Nah, dalam proses tersebut individu atau kelompok akan mendapat pengetahuan dan kesadaran, sikap, kebiasaan, kepercayaan kelompok atau masyarakatnya. Individu mengetahui dan memahami perbuatan apa yang dianjurkan oleh kelompoknya dan perbuatan apa yang dilarang oleh kelompoknya. Nah, pada pembahasan ini juga, kepartaian di Indonesia memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya yang ada di masyarakat. Dan setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam laksana politiknya. Dan sejarah awalnya itu, setelah kemerdekaan, sejumlah partai politik didirikan, dan pada masa ini partai-partai seperti Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama memainkan peran penting dalam membentuk politik bangsa. Tapi namun konflik antara partai-partai ini sering terjadi, terutama terkait dengan ideologi dan kebijakan. Masa era Orde Lama dan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno atau Orde Lama, kepartaian itu mengalami pengaruh besar dari ideologi nasionalisme. Dan setelah terjadi gejolak politik, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan mengubah sistem kepartaian. Nah, pada masa Orde Baru memperkenalkan kebijakan pembatasan jumlah partai itu hanya 3. Pertama yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Dan Golkar menjadi partai dominan yang mendukung pemerintahan. Dan pada reformasi 1998, pada masa ini membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia dan pembatasan jumlah partai dihapus, memungkinkan munculnya banyak partai baru. Dan pada masa ini, lebih dari 48 partai berpartisipasi dan memadai kembalinya demokrasi dan memberikan kesempatan bagi berbagai kelompok untuk menyuarakan aspirasi mereka. Adapun partai-partai politik utama pada masa ini,
pertama itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau kita kenal sebagai PDIP. Kedua yaitu Golongan Karya atau Golkar, yang berupaya untuk memperbarui citra dan menjalani transformasi menjadi partai yang lebih inklusif. Ketiga yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Sebagaimana kita tahu, Gerindra itu mengusung tema populisme dan nasionalisme, dan partai ini semakin dikenal setelah Bapak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu 2014 dan 2019. Keempat yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kelima, Partai Keadilan Sejahtera PKS. Nah, pada pembahasan terakhir yaitu sistem kepartaian di Indonesia masa sekarang. Nah, sistem kepartaian di Indonesia pada masa sekarang menggunakan sistem multipartai. Dan apa sih itu sistem multipartai? Sistem multipartai adalah sistem yang mengakomodir banyak partai akibat dari keanekaragaman budaya dan keyakinan masyarakat atau bangsa suatu negara, sehingga kepentingan kelompok, etnis, agama, ras, dan golongan berdasarkan visi dan misinya dapat digabungkan dalam partai politik untuk dikelola menjadi suatu aspirasi yang diperjuangkan dalam kebijakan negara dan pemerintahan. Sistem ini berlaku beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Belanda, Perancis, Australia, dan kebijakan negara dan pemerintahannya. Baik, sekian penjelasan saya tentang suatu kepartaian Indonesia. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.